menunjukkan bahwa negara itu perekonomiannya kuat, bagus, gitu loh. Kira-kira kalau analisa Bapak, Oktober vaksin mulai running, siap running gitu, industry-ized event, exhibition gitu ya. Kapan ya Pak? Kalau siap running sebenarnya dari sekarang juga banyak pihak-pihak yang siap untuk melakukan itu, siap running. Cuma kan kita mesti ngelihat demand-nya ada nggak gitu ya. Demand-nya ada, demand ada berarti pasarnya ada, ya kan? Karena ini nggak hanya soal kesehatan ya Pak, ekonominya juga terdisrupt ya. Benar. Dan daya beli masyarakat juga belum tentu. Ya. Iya, belum tentu jadi, bagus ya. Iya, kalau kita melihat saat ini memang siap kita melakukan sesuatu gelar acara. Cuman acara ini mesti benar-benar dilakukan dengan seriously mengadop protokol kesehatan. Tanpa itu sebenarnya orang juga takut datang. Ya, di kita sendiri di AIS kita mau melakukan itu sebagai sampel bahwa kita melakukan protokol kesehatan di event kita. Event kita tuh rencananya di Desember dan itu lebih banyak B2C. Ya, itu lebih banyak expo dan festival. Nah, di expo sendiri sebenarnya lebih gampang atur. Tapi kalau di festival itu akan lebih sulit karena festival itu bergerak, ya kan? Orang-orang biasanya nonton konser atau segala macam itu they want to move, gitu. They want to move dan itu juga mesti di marking benar-benar supaya mereka nggak saling menularkan. Kita melakukan itu buat upaya supaya industrinya nih nggak benar-benar tidur, ya kan? Dan kita memberikan sinyalemen ke masyarakat bahwa kita udah siap industri ini. Cuma balik lagi ke ngomong secara ekonomi itu berbeda. Gitu. Nah, kalau kita ngomong event yang sustain, gitu ya, kita mesti ngelihat ada 3 hal tuh pilar-pilarnya kan. Kita ngomong profit, planet, and people. Profit, planet, and people. Karena itu basic sustainability. Ekonomi, ya, terus Earth, bumi kita, dan manusianya. Secara harfiah kan kita ngomong sustainability itu kan fokus terhadap yang kita perlukan saat ini tanpa kompromi terhadap kebutuhan anak cucu kita, gitu. Jadi kalau kita nebang pohon sekarang, ya kita mesti nanam juga buat supaya nanti anak cucu kita tuh masih punya pohon juga, gitu loh, ya kan? Itu kan konsep sustainability. Di event juga sama. Kita mesti melihatnya bukan cuma satu event. Kita bisa melihat satu event yang bisa berkelangsungan ke depannya. Dan orang-orang bisa makin banyak berkecimpung di dalam industri itu. Kalau nggak sustain event itu berarti kan mati. Begitu mati kan banyak tuh orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena nggak ada event, gitu. Jadi industrinya memang mesti semuanya meramu sesuai dengan kepentingan tiga pilar tadi. Secara profit, itu profit. Secara lingkungan, ya kan? People-nya. Karena kalau nggak profit, event ini juga mati juga. Terus lingkungan, ya, lingkungan tuh planet. Memang itu juga mesti bagus we take, but we have to give back, gitu loh, ya kan? Kalau kita lihat tuh ada yang namanya wealth sharing, gitu, wealth sharing. Kita dapetin nyari duit, tapi kita juga mesti balikin sebagian untuk kebutuhan itu ke industri, ya, supaya itu bisa lebih safe dan industri yang berkaitan dengan planet. Ketiga people-nya tuh mesti kita educate, ya, semakin hari harusnya semakin bagus. Jadi orang-orang yang di dalam industri ini harus bisa lebih mengerti industrinya dan bukan cuma serabutan, ya, dan harus bisa meng-create, gitu, supaya event-event manajemen ini lebih sustain. Itu sih yang paling penting sih saat ini. Nah, kalau di AIS sendiri mengawal itu sustainability event itu ya, karena kan venue owner banyak yang masuk ya Pak. Gimana nih organizer menerapkan itu kan? Itu gimana Pak? Monitoringnya? Kalau kita itu bagian daripada event itu sendiri, ya kan? Event itu kan bukan cuma I.O. ya, tapi ada venue-nya, ada I.O.nya,
ada Dari eksibitornya, sponsor, and everything. Jadi stakeholder yang di dalamnya tuh banyak. Ya. Kita ngomong sebagai venue, kita menyiapkan venue yang baik untuk penyelenggara bisa melaksanakan eventnya dengan baik, tidak merusak 3 hal itu. Mereka masih dapat profit, tidak merusak lingkungan atau memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Ketiga, juga memberikan dampak positif atau pengalaman kepada penyelenggaranya atau semua orang yang ikut di dalam kepesertaan itu. Termasuk juga untuk visitor-visitornya. Ya, jadi mereka juga dapat satu experience yang baik. Dengan begitu tuh orang akan minta lagi acara-acara itu dibuat. Nah, itu akan membuat sustainability dari event itu berjalan secara terus-menerus. Karena kalau orang udah ngapain datang ke pameran, ya itu kan berarti kan industrinya sunset. Ya, lama-lama orang nggak datang lagi. Ya. Akan tergantikan untuk hal yang baru. Mungkin orang nggak datang lagi ke convention karena buat apa convention misalnya. Nah, itu yang kita juga mesti educate dan create gitu loh, bahwa kebutuhan itu memang tetap ada. Because when people datang ke convention kan bukan cuma nongkrong dengerin pembicaranya kan, tapi mereka mau target lobby. Ya, orang-orang yang ditarget untuk ketemu di situ. Dan itu saya rasa lebih penting. Esensi bisnis kan di situ sebenarnya. You can create a new business and new network di tempat yang levelnya sama. Gitu. Nah, terkait sama ini antara planet dan profit, ini kadang dua hal yang bertentangan ya, kadang agak susah itunya. Kadang orang juga ngambil profit dari ngancurin planet. Ya, makanya itu tadi ya kita ngomong sustainability itu because of it, ya kan. Sebelumnya jauh-jauh hari dulu nggak ada orang ngomongin sustainability kan, karena sustainability apaan tuh. Ya, dia teks sekarang yang diwarisin sama anak cucunya adalah kekayaannya, ya kan, their wealth. Sekarang nggak begitu, company itu udah mulai ngerti sustainability. Jadi mereka when they take, they have to give something back, ya kan. Contohnya ada energi yang replaceable, ada yang enggak gitu ya. Ada yang bisa renewable gitu. Nah, itu juga kan compensation-nya berbeda. Tapi kalau kita di dalam industri kita when we take, we give also education to people supaya mereka bisa ada yang terusin, ya kan. Makanya sekarang ini sekolah-sekolah juga mulai muncul ya, sekolah-sekolah MICE yang memang khusus untuk event management dan segala macam. Nah, orang-orang seperti ini kan menjamin sustainability daripada event juga, karena industrinya tuh ada gitu loh, ya kan, dan orang-orang ini belajar dan they will create. Kalau enggak, habis berjalannya cuman secara otodidak aja. Nah, ini ada jalur-jalur yang profesional sekarang, di mana orang dibuat frameworknya tuh bisa mengerti bukan cuma profit, tapi juga membuat event yang bisa memberikan kebaikan buat lingkungan gitu loh, dan the people juga. Nah, Pak, kesadaran mereka untuk memilih venue yang sustain, yang itu sudah mulai tumbuh, Pak, di Indonesia. Saya rasa kalau kita ngelihat zaman sekarang sama zaman dulu itu agak berbeda. Apalagi manusia-manusia sekarang yang anak-anak muda, ya kan. Kalau kita ngelihat zaman dulu tuh people collecting things, benda, ya kan. Kalau sekarang tuh anak-anak muda lebih banyak collecting experience gitu. Ya, collecting experience itu berharga. Generasi-generasi sebelumnya juga sekarang udah mulai gitu ya, udah mulai more traveling, more experiencing. Nggak cuma di situ, karena mereka udah mulai ngelihat sebagai investment juga, investment untuk seeing other world gitu loh, seeing other part of the world gitu. Nah, itu juga penting buat kita, karena mereka melihat dan traveling, akhirnya mereka bisa tahu quality, ya kan, quality yang baik dan yang biasa-biasa aja. Nah, karena tahu quality, akhirnya mereka memilih venue juga, matanya akan lebih terasa gitu loh, terasa bahwa this is a good venue or this is not a good venue. Karena ngomong venue itu kan kita bukan cuma ngomong bendanya kan, tapi juga service yang ada di dalamnya, terus kemudahan yang ada di dalamnya, layout dan segala macam. Jadi itu saya rasa salah satu hal yang penting sekarang. Ya, dan orang-orang itu udah mulai belajar untuk bisa sudah mulai itu ya, Pak. Sudah mulai. Kita aja
makan di restoran sekarang maunya yang murah baik tapi Sehat, tempatnya aman, enak gitu, nyaman ya. gitu ya. Termasuk juga aman dan nyaman gitu ya. Dan juga sama kalau kita mau menyelenggarakan acara juga pasti mereka memilih tempatnya yang accessible-nya cukup ya kan, luasannya cukup, nggak berbelit-belit ya kan, dan memberikan hasil yang bagus juga untuk mereka. Karena itu event itu juga bagus enggaknya juga tergantung dari di mana lokasinya, ya kan, di mana diselenggarakannya. Gitu.